Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kuliah daring hidrologi. Materi kuliah kali ini adalah perhitungan debit banjir rencana. Di akhir kuliah ini diharapkan 1. Mahasiswa dapat menghitung distribusi hujan atau debit dengan analisis frekuensi. 2. Dapat menghitung debit banjir rencana dengan beberapa metode empiris. Sebelum membahas lebih jauh tentang debit banjir rencana, perlu diketahui apa definisi banjir. Banjir adalah kondisi di mana muka air di sungai lebih tinggi daripada muka air normal. Selama aliran tetap dalam palung sungai, maka banjir tersebut tidak akan menjadi masalah. Kecuali bila muka air banjir tersebut meningkat dan meluap ke daerah sekitarnya, maka dapat menjadi suatu masalah bagi sekitar. Dalam ilmu hidrologi, aliran banjir yang berfluktuasi bisa digambarkan sebagai hidrograf banjir dan bisa dipisahkan antara aliran dasar dengan aliran dampak langsung dari hujan atau sering disebut dengan direct runoff atau DRH. Dalam perencanaan bangunan air, sering dibutuhkan data atau perhitungan banjir maksimum yang bisa terjadi dari suatu sungai. Sehingga bangunan air yang direncanakan harus aman terhadap kondisi banjir tersebut. Banjir terbesar akan disebabkan oleh hujan terbesar pula dengan melihat pola, sifat, dan karakteristik alirannya. Sehingga debit banjir rencana adalah debit maksimum dari suatu sungai atau saluran yang besarnya didasarkan atau terkait dengan periode ulang tertentu. Sesuai SNI 2415 tahun 2016. Lalu, apa itu periode ulang? Dalam seri waktu, data peristiwa hidrologi akan dijumpai besaran atau harga suatu peristiwa yang mempunyai harga sama atau lebih besar beberapa kejadiannya dalam seri waktu tersebut. Contohnya, dalam waktu pengamatan 100 tahun, terjadi rata-rata 4 kali peristiwa hidrologi yang mempunyai harga sama atau lebih besar. Maka, masa ulang atau T dari peristiwa hidrologi tersebut adalah 25 tahun. Artinya, peristiwa tersebut akan terjadi rata-rata 1 kali dalam 25 tahun. Tetapi, bukan setiap 25 tahun sekali. Jadi, untuk masa 100 tahun, peristiwa hidrologi 25 tahunan terjadi 4 kali dan tidak harus berurutan 25 tahun sekali. Interval waktu rata-rata dari suatu peristiwa akan disamai atau dilampaui 1 kali, disebut masa ulang atau return period, juga disebut sebagai periodicity atau recurrence interval. Periode ulang juga dapat didefinisikan sebagai suatu teori probabilitas atau teori peluang, yaitu kemungkinan dari suatu kejadian yang besarnya sama atau dilampaui dalam suatu peristiwa hidrologi dapat dinyatakan dalam persamaan P sama dengan 1/T, atau probabilitas bahwa suatu kejadian atau peristiwa akan terjadi dalam 1 tahun mempunyai bentuk fungsi berikut. Peluang dari Q lebih besar sama dengan Q periode ulang adalah 1/T. Sebagai contoh, debit banjir dengan periode ulang T 25 tahun adalah 100 meter kubik per detik. Maka, peluang kejadian dari debit Q 25 tahun tersebut setiap tahun adalah 1/T atau 1/25 tahun,
sama dengan 0,04 atau 4%. Peluang tidak terjadi debit Q25 setiap tahun adalah 1 min 1 per T atau 1 min 0,04 sama dengan 0,96 atau 96%. Peluang debit Q lebih besar daripada Q25 akan terjadi paling tidak 1 kali dalam N tahun yang berurutan adalah 1 min kurung 1 min 1 per T kurung pangkat N. Perhitungan debit banjir rencana dapat dihitung dengan metode-metode berikut. 1. Metode analisis frekuensi, yaitu terjadinya banjir dikaitkan dengan frekuensi kejadiannya atau periode ulang. Metode analisis frekuensi dihitung menggunakan distribusi probabilitas. Beberapa bentuk fungsi distribusi probabilitas yang sering digunakan dalam analisis frekuensi untuk hidrologi seperti distribusi normal, log normal, Campbell, Pearson, log Pearson, dan sebagainya. Setelah itu, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menguji apakah jenis distribusi yang dipilih sesuai dengan data yang ada, yaitu uji Chi kuadrat dan Smirnov-Kolmogorov. Metode yang kedua adalah menggunakan metode empiris. Beberapa metode empiris yang biasa digunakan untuk menghitung debit banjir rencana diantaranya 1. Metode rasional. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana untuk pendekatan perhitungan debit banjir. 2. Metode-metode dari penurunan rumus rasional seperti metode Hesper, Weduen, dan Melchior. Tetapi, rumus-rumus pengembangan ini belum tentu cocok dengan kondisi das yang bersangkutan. Metode yang ketiga untuk menghitung debit banjir rencana adalah cara unit hidrograf atau hidrograf satuan. Beberapa metode hidrograf satuan sintetik yang sering dipergunakan untuk kondisi das di Indonesia diantaranya HSS Schneider, HSS Nakayasu, HSS Gamma, HSS ITS-2, dan HSS ITB. Proses terjadinya banjir sangat ditentukan oleh kejadian alam yang kompleks. Banyak sekali parameter yang mempengaruhi sehingga sangat sulit dimodelkan secara analitis. Contohnya, banjir dari suatu daerah tergantung oleh karakteristik basin, kondisi hujan serta tingkat kejenuhan catchment dan faktor lain yang spesifik dari daerah tersebut. Salah satu cara untuk memperkirakan banjir adalah dengan metode statistik, yaitu analisis frekuensi. Tujuan dari metode analisis frekuensi adalah mencari hubungan antara besarnya kejadian ekstrim terhadap frekuensi kejadian dengan menggunakan distribusi peluang atau probabilitas. Dalam perhitungan analisis frekuensi, data hidrologi sangat berperan penting. Semua data hidrologi dari suatu catchment seperti banjir maksimum tahunan, tinggi hujan maksimum tahunan, temperatur maksimum tahunan yang bisa dikumpulkan secara kontinu selama beberapa tahun merupakan suatu data seri atau data series. Dalam analisis frekuensi dapat diterapkan untuk data debit sungai atau data hujan. Data debit sungai yang dapat dipakai perhitungan adalah data pencatatan debit harian dari AWLR atau Automatic Water Level Recorder. Kemudian dari data seri tersebut diambil nilai debit maksimum harian per tahun
untuk menjadi input dari perhitungan distribusi peluang. Hasil distribusi peluang adalah debit banjir periode ulang tertentu yang dapat digunakan dalam perencanaan bangunan air. Sementara untuk data hujan, data yang dipergunakan adalah pencatatan hujan harian atau R24. Dengan langkah yang sama seperti data debit tadi, dari hasil perhitungan distribusi peluang akan diperoleh nilai hujan rencana periode ulang. Untuk mendapatkan nilai debit, nilai hujan rencana akan menjadi input dalam rumus empiris, yang kemudian dengan rumus empiris dapat dihitung debit rencana periode ulangnya. Macam-macam rumus empiris untuk menghitung debit rencana akan dijelaskan dalam bab selanjutnya. Metode pertama dari distribusi peluang yang akan kita bahas untuk menghitung hujan atau debit rencana adalah metode Gamble. Rumus umum dari metode Gamble adalah XT sama dengan X bar ditambah YT min YN kurung per SN kali S atau standar deviasi, di mana XT adalah curah hujan atau debit banjir rencana untuk periode ulang tertentu. X bar adalah nilai rata-rata dari data debit atau data hujan. YT parameter Gamble untuk periode T dapat dihitung dengan rumus YT sama dengan min len kurung min len T min 1 per T. Sementara YN adalah nilai reduced mean sebagai fungsi dari banyaknya data N. SN adalah nilai reduced standard deviasi sebagai fungsi dari banyaknya data N. Sementara S adalah standar deviasi, di mana rumusnya adalah akar sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Tabel reduced mean atau YN dapat dilihat sesuai tabel berikut. Sementara tabel reduced standard deviasi atau SN dapat digunakan sesuai nilai dalam tabel berikut ini. Sumber Suwarno 1984. Sementara tabel hubungan periode ulang T dengan reduksi varian dari variabel YT sesuai dengan tabel berikut. Agar dapat memahami lebih mudah tentang distribusi Gamble, maka kita bahas sesuai dengan contoh soal berikut. Soal 1. Diketahui data debit maksimum harian per tahun dari Sungai Wonokromo. Data series dicatat dari tahun 2005 hingga 2019, sehingga jumlah data adalah 15 tahun. Hitung debit rancangan periode ulang 100 tahun atau Q100. Langkah-langkah penyelesaian dari soal tersebut adalah: pertama, data debit diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Dapat dihitung rata-rata atau min, jumlah, X min X bar, dan dapat dihitung X min X bar kuadrat. Selanjutnya, dari tabel dapat dihitung X bar. Hasilnya adalah 270,6 meter kubik per detik. Standar deviasi dari data hujan adalah 148,33. Dari tabel YN untuk data 15 tahun diperoleh nilai 0,5128. Sementara
Untuk nilai SN dari data 15 tahun adalah 1,0206. Sehingga untuk nilai T 100 tahun, maka dari tabel dapat diperoleh nilai YT adalah 4,6001, atau dapat juga dihitung dengan rumus min-len kurung min-len T-1 per T sama dengan 4,6001. Sehingga debit banjir rencana periode ulang 100 tahun diperoleh nilai 864,63 meter kubik per detik. Dan berikut adalah contoh soal untuk perhitungan hujan rencana periode ulang, di mana data hujan yang dapat digunakan adalah data pencatatan hujan harian maksimum. Di sini data series dicatat dari tahun 1970 hingga 1980. Sehingga panjang data adalah 11 tahun. Untuk langkah perhitungan dari perhitungan hujan rencana dengan menggunakan distribusi Gumbel sama dengan contoh soal nomor 1, di mana hujan rencana periode ulang didapatkan nilai 408,9 mm. Dari data hujan rencana tersebut, bila ingin menghitung data debit rencana, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus empiris dan juga menggunakan hidrograf satuan yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Metode kedua dari distribusi peluang adalah log Pearson tipe 3. Rumus umum dari log Pearson tipe 3 adalah log X sama dengan log X bar ditambah K kali standar deviasi log X, di mana log X adalah logaritma dari curah hujan rencana atau debit banjir rencana untuk periode ulang tertentu. Log X sama dengan harga rata-rata logaritmik dari curah hujan atau data debit. K merupakan faktor distribusi Pearson tipe 3. Untuk menghitung K, kita harus terlebih dahulu mengetahui nilai koefisien kemencengan atau CS. Lalu, dari nilai CS dan dari nilai periode ulang tertentu yang ingin dihitung, maka nilai KT dapat diperoleh menggunakan tabel berikut ini. Nilai XT dari debit banjir rencana atau hujan rencana periode ulang dari perhitungan log Pearson didapat dari anti-log. Demikian materi perhitungan debit rencana menggunakan analisis frekuensi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.